bersama dengan DNA Kids. Apakah adik-adik yang di rumah sudah siap untuk ibadah hari ini? Pasti sudah siap dong. Yuk adik-adik kita beribadah bersama-sama. Hai Mikaela. Wah, sedang membuat body part ya. Tapi kenapa Mikaela hanya membuat bagian badan dan kaki saja? Karena itu bagian yang paling gampang dan yang paling aku sukai. Sisanya Eleanor saja yang mengerjakan. Waduh, jangan begitu dong. Kan sisanya semua bagian yang paling sulit. Kenapa harus diberikan kepada aku? Kamu kan juga mampu mengerjakan itu. Tidak mau. Aku maunya membuat yang aku suka. Wah, tidak boleh seperti itu Mikaela. Kita harus mau mengerjakannya bersama-sama. Dan saling memperhatikan kemampuan teman kita juga loh. Apalagi nih, bila kita mampu untuk melakukannya. Kita dari tadi belum mulai nih Kak Awong dan adik-adik yang ada di rumah saking asiknya ngobrol sama Mikaela sama Eleanor. Wah, yuk adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami terus tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami juga mau siapkan hati kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai. Sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya bahwa hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Yuk adik-adik, kita mau bersinar seperti Tuhan Yesus bersinar. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light. Let it shine, let it shine, let it shine. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout. Shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout. Shout. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout. Shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout. Shout. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let
up off the ground and shout, shout. I will stop my feet, now declare my hands and shout. Jesus is the light, shout and let him shine. I will light a light, I'm gonna let him shine and shine, let him shine, let him shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Tuhan Yesus, ini setiap kami, pakai kami menjadi alatmu untuk memperhatikan orang di sekitar kami, Tuhan. Make me an instrument to do work with you. Give me eyes that I may see where you want to lead. Make me an instrument to do work with you. Give me ears that I may hear when you call on me. Make me an instrument to do work with you. Give me feet that I may walk, I will follow you. Make me an instrument to do work with you. Give me hand that I may serve, give to those in need. Make me an instrument to do work with you. Give me a loving heart, help me do my part. Give me a loving heart, help me do my part. Adik-adik, waktunya sekarang untuk menyiapkan telinga kita, hati kita, dan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan para murid berada di Betsaida, para murid menceritakan apa yang telah mereka lakukan seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus nih adik-adik untuk mereka lakukan. Nah, mereka memberitakan agar orang-orang bertobat, menyembuhkan orang sakit, mereka juga melepaskan orang yang terikat dari kuasa setan ya adik-adik. Tuhan Yesus lalu mengajak ke-12 murid-muridnya untuk menyendiri ke daerah yang sepi dan agak jauh, agar Tuhan Yesus mempunyai waktu hanya bersama ke-12 murid-muridnya nih adik-adik. Tetapi ketika sampai di daerah itu, orang banyak malah mengejar mereka dan sudah sampai di sana melalui jalan lain. Murid-murid dan Tuhan Yesus baru saja mendarat dan mereka berjalan bersama. Lalu Yesus berkata, Behold the multitude. banyak orang-orang berdatangan menghampiri Yesus dan murid-muridnya. Kenapa semua banyak orang itu mengejar Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan mau bersama ke-12 muridnya. Karena banyak dari mereka yang telah mengalami kesembuhan, sehingga mereka sangat bersemangat nih
untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan ada yang membawa teman-teman mereka yang sakit loh adik-adik. Bahkan melihat orang banyak yang sangat bersemangat itu, Tuhan Yesus jadi kasihan kepada mereka dan menyambut mereka juga adik-adik. Murid Yesus berkata kepada Yesus, This is a desert place, and now the time's far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat. tetapi Yesus berkata, Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Mengapa Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka pulang saja, Kak? Tuhan Yesus kan hanya mau mengajar 12 muridnya saja. Para murid itu pasti bingung ya, karena mereka hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tentu tidak cukup untuk semua orang itu ya, Kak. Tentu saja, kalau kita makan hanya cukup buat kita berdua aja nih. para muridnya pun bingung. Divide the people into companies of 50 that they might be fed. Murid-murid Yesus pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Lalu ada seorang murid Yesus yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Yesus memandang ke langit dan mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen. Sesudah Yesus berdoa, Yesus membelah-belah roti dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Ada mujizat yang terjadi loh adik-adik. Seketika itu juga roti dan ikan menjadi berlipat ganda. Wah. Mereka semua pun makan sampai kenyang. Sesudah itu, para murid Yesus mengumpulkan roti dan ikan yang berlebih. Sisa potongan roti dan ikan tersebut ada 12 bakul penuh. Wah, ajaib dan luar biasa ya. Mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Setiap orang bisa mendapatkan roti dan ikan dan makan hingga kenyang. Dan masih tersisa 12 bakul lagi. Benar sekali Mikaela dan Eleanor. Lalu apa saja yang bisa kita pelajari dari tindakan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya untuk saling memperhatikan dan mengerti kebutuhan orang lain ya. Tuhan Yesus juga mengerti apa yang diperlukan orang banyak itu, yaitu mereka perlu disembuhkan dan mereka perlu mendengarkan firman Tuhan. Tepat sekali adik-adik. Tuhan Yesus tahu loh, mereka bertahan di sana untuk mendengarkan pengajaran dan akhirnya mereka lapar nih adik-adik. Tapi Tuhan tidak menyuruh mereka untuk pulang dengan perut kosong loh adik-adik. Melainkan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Wah, tetap memberi mereka semua makan yang cukup. Walaupun ya adik-adik kondisi Tuhan Yesus pada saat itu sudah sangat lelah dan ingin hanya bersama dengan ke-12 muridnya saja nih adik-adik. Tuhan Yesus tidak hanya memberi mereka makanan rohani saja, tetapi Tuhan Yesus juga sangat memperhatikan
kebutuhan makanan jasmani mereka juga ya Kak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri saja nih, tetapi juga supaya kita bisa juga memberkati orang lain juga. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan bahwa kita yang percaya lahir dari Allah juga akan mengasihi sesamanya yang lahir dari Allah juga. Seperti Tuhan Yesus, sekarang aku mau mulai untuk mengasihi dan memperhatikan Eleanor, Kak. Aku tidak lagi egois dan mementingkan diriku sendiri. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahkan kita belajar dari teladannya siapa Kak Awang? Tuhan Yesus. Yeay, betul sekali. Yuk adik-adik, saatnya kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, adik-adik jangan lupa ya kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalannya. Dan Kak Debbie dan Kak Awang punya pertanyaan untuk adik-adik yang saat ini beribadah di rumah. Betul sekali. Pertanyaan pertama apa Kak Awang? Pertanyaan pertama, apa teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini? Apa ya teladan Tuhan Yesus loh adik-adik yang hari ini diajarkan? Dan pertanyaan dari Kak Debbie, berikan satu contoh tindakan adik-adik dalam memperhatikan orang lain. Yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp-nya grup DNA Kids ya adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar banyak nih teladan dari Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau aktivitas. Kira-kira adik-adik sudah siapin belum nih alat-alatnya? Kalau sudah, yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, yuk kita cek dulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Air panas, makanan burung, piring plastik, cetakan kue, bebas bentuknya, bubuk gelatin, mangkok kecil, sedotan, tali rami, sendok logam. Hari ini kita akan membuat bird feeder. Tuang bubuk gelatin segini cukup. Lalu kita akan tuang air panas. Hati-hati ya adik-adik, sedikit aja. Kita aduk-aduk dulu sampai gelatinnya larut. Gelatin yang sudah larut kita tuang ke dalam mangkok yang berisi makanan burung. Bubuk gelatin kita bisa beli di toko kue. Ya, fungsinya untuk melengketkan, jadi berfungsi sebagai lem. Lalu kita aduk-aduk makanan burung ini. Tuang makanan burung yang sudah dikasih bubuk gelatin ke dalam cetakan kue. Cetakannya di atas piring plastik ya. Nggak usah penuh, kita mau buat setengahnya aja supaya dia cepat keras dan dalamnya tuh nggak lembek. Makanan burungnya nggak usah banyak-banyak ya, 3 on cukup lah kira-kira. Lalu kita taruh sedotan di tengah-tengahnya. Nah, sedotan ini sebagai lubang nanti untuk kita masukkan benang ya kalau dia sudah keras. Kita diamkan seharian ya, kalau cuaca panas kita jemur di luar. Setelah mengeras, kita angkat cetakannya. Nah, lubangnya itu kita masukkan benang, kita ikat seperti ini adik-adik. Nah, ikatannya itu kita ikat di pohon atau di depan pagar, di mana banyak burung-burung yang akan mampir untuk makan makanannya. Oke? Nah, ini aktivitas kita buat bird feeder. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk belajar berbagi kepada orang lain dengan mengumpulkan barang-barang anak yang sudah tidak terpakai lagi seperti mainan, baju, atau sepatu yang masih layak pakai untuk disumbangkan kepada anak lain yang membutuhkan. Ajarlah kepada anak mengenai prinsip berbagi ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya di layar handphone adik-adik ada QR code
Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik. Yuk bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami udah ibadah online secara online. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkatilah orang tua kami dan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita mau kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita memuji Dia. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Berkati Pak Niko dan Pak Samuel di dalam menjalankan misi-Mu Tuhan. Berkati juga Presiden Bapak Jokowi di dalam memimpin bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik di rumah, kita mau mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap pembelajaran adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, dan diberkati setiap kesehatan adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah. Oke, Kak Awong ingat ya, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk apa ya? Untuk bisa makan-makan bersama-sama tuh kayaknya. Betul sekali. Makan bersama-sama dengan orang lain, gak cuma diri sendiri ya. Betul sekali. Oke, adik-adik sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye.